Halo Sobat UMKM, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengisian ISPT untuk pengusaha UMKM. Nah, sebelumnya UMKM itu apa sih? UMKM adalah suatu bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil dengan omset 1 tahun kurang dari 4,8 M. Nah, salah satu contoh UMKM yaitu usaha kuliner, fashion, usaha agribisnis, dan lain-lain. UMKM mempunyai beberapa basis untuk melaporkan perpajakannya. Nah, yang pertama, jika WP menggunakan metode pembukuan, maka WP perlu melampirkan laporan keuangan. Yang kedua, jika WP menggunakan metode norma atau NPPN, maka WP perlu melampirkan laporan peredaran bruto. Yang ketiga, jika WP menggunakan perhitungan berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018, maka WP perlu melampirkan laporan peredaran bruto. Nah, pada contoh kali ini saya akan membahas UMKM yang melaporkan perpajakannya menggunakan basis pencatatan atau PP 23 tahun 2018. Nah, apa aja sih kriteria PP 23 tahun 2018? Menurut PP 23 tahun 2018, wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi 4,8 miliar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan, korporasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Kedua wajib pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Nah, dokumen apa aja sih yang dibutuhkan pada saat pengisian ISPT? Yang pertama, identitas nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, laporan peredaran bruto. Yang ketiga, bukti potong pajak apabila Anda memiliki penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja. Nah, di poin 3 ini, jika selain menjadi usahawan, kita juga bekerja sebagai karyawan di tempat lain dan memperoleh bukti potong. Nah, untuk poin ketiga ini dokumennya wajib dilampirkan jika menerima bukti potong. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke ISPT, kita harus membuat terlebih dahulu database kosongnya. Yang pertama, kita harus copy paste dulu database kosongnya. Setelah itu kita rindam menjadi nama wajib pajaknya. Misalkan Bapak Wiyoto. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke aplikasi SPT-nya. Kita klik menu, koneksi database. Database kosongnya kita pilih ya, yang tadi. Nah, di sini passwordnya 123 dan kita klik login. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengisi profil wajib pajaknya, seperti NPWP-nya, nama wajib pajak, nomor telepon, nomor faxmile, jenis usahanya. Nah, untuk jenis usahanya, saya mengambil contoh pedagang eceran. Dan untuk KLU-nya sendiri, itu adalah klasifikasi lapangan usaha. Nah, itu harus dicari tahu dulu usahanya itu masuk ke klasifikasi yang mana. Dan untuk lebih jelasnya, bisa cek di link di bawah ini ya. Nah, untuk contoh kali ini kita mengambil pedagang eceran. Dan untuk KLU-nya itu tidak wajib diisi. Jadi kita next saja ke cara perhitungan, yaitu kita ganti menjadi pencatatan. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan buat SPT baru. Nah, jadi di sini ada jenis SPT, tahun pajaknya, dan pembetulan ke. Nah, jenis SPT-nya kita ambil SPT tahunan OP 1770. Dan untuk tahun pajaknya itu tahun 2019. Dan pembetulan ke 0 karena kita belum melaporkan ke DJP, jadi pembetulan ke 0. Dan untuk contoh kali ini saya belum bisa memberikan contoh pengisian untuk tahun 2020 karena video ini dibuat ketika tahun 2020 belum berakhir dan aplikasinya juga belum bisa. Dan jika sudah oke,
Kita langsung masuk ke 1770 daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu. Nah, di sini kita masukkan peredaran brutonya per masa ya, sampai akhir tahun. Jadi, oke, di sini kita masukkan NPWP-nya. KPP lokasinya yaitu di kita ambil contoh KPP Pratama Jakarta, alamatnya di Jakarta, periode penghasilannya Januari, dan misalnya peredaran brutonya 150 juta. Nah, di sini PPh final dibayarkan secara otomatis akan keluar. Nah, ini hasil dari 0,5% dari peredaran brutonya. Jika sudah, kita klik simpan. Kita lanjut ke bulan Februari. Kita isikan dulu NPWP-nya. Alamatnya Jakarta. Ini untuk bulan Februari. Ini kita masukkan misalnya 145 juta. Oke, kita klik simpan. Kita tambah lagi untuk bulan Maret. Kita masukkan NPWP-nya ya. Periodenya itu di bulan Maret. Kita misalkan 155 juta. Kita klik simpan. Kita lanjut ke bulan April. Bulan April. Kita misalkan 125 juta. Ini di bulan Mei, kita misalkan 100 juta. Bulan Juni, misalkan 160 juta. Ini untuk bulan Juli. Ya, kita klik tambah lagi. Untuk bulan Agustus, kita misalkan 135 juta. Kita klik tambah. Ini untuk bulan September, kita misalkan 140 juta. Kita lanjut ke ini untuk bulan Oktober, kita misalkan peredaran brutonya 130 juta. Ini untuk bulan November, kita misalkan 180 juta. Nah, ini untuk bulan Desember. Ini untuk bulan Desember, kita misalkan 190 juta. Ya, kita klik OK. Nah, di sini misalnya ada case bahwa Bapak Wiyoto tidak bisa membuka usahanya karena ada problem tertentu. Nah, itu tidak apa-apa, tidak menginputnya. Namun untuk pada contoh saat ini, kita mencantumkan 12 bulan ya. Kita langsung masuk ke lampiran 4. Sebelumnya untuk perhitungan pisah harta dan juga memilih terpisah, itu ada perjanjian tertentu. Jadi pada contoh saat ini saya tidak menggunakan contoh yang itu. Jadi kita langsung masuk ke lampiran 4. Nah, di bagian A itu ada harta pada akhir tahun. Kita masukkan hartanya sesuai harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh Bapak Wiyoto. Nah, misalkan uang tunai tahun perolehannya kita masukkan. Untuk keterangan itu opsional, bisa diisi, bisa tidak. Kita klik simpan. Jika masih ada, kita langsung juga klik tambah. Kita misalkan Bapak Wiyoto memiliki rumah. Jadi itu untuk kodenya 061 dan untuk kode harta ini bisa dilihat di description box ya untuk lebih jelasnya. 100 juta. Oke, untuk keterangannya tidak usah diisi. Nah, di sini misalnya Bapak Wiyoto memiliki emas dan emas itu termasuk ke 051 atau logam mulia. Jadi kita isi emas batangan. Tahun perolehannya misalnya tahun 2018. Harga perolehannya kita misalkan 100 juta. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini Bapak Wiyoto juga memiliki mobil. Nah, kita masukkan ke 043 dan kita masukkan nama hartanya mobil Accord. Tahun perolehannya 2019. Harga perolehannya itu misalkan 200 juta. Misalkan keterangannya itu kredit. Nah, kita klik simpan. Dan selanjutnya ke bagian B yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kita klik tambah.
Nah, di sini untuk kode 101 itu untuk KPR atau leasing. Nah, leasing ini bisa berbentuk penyediaan barang-barang modal dan juga kendaraan bermotor. Nah, misalkan Bapak Wiyoto memiliki kredit rumah untuk nama pemberi pinjaman itu banknya ya. Nah, alamatnya misalnya di Jalan Cendrawasih. Untuk tahun peminjaman 2000 misalkan 2015. Nah, tetapi untuk jumlah itu kita sesuaikan pada akhir tahun. Nah, jadi misalkan Bapak Wiyoto ini memiliki utang 300 juta. Nah, pada tahun 2019 tentu berubah jumlahnya. Jadi kita misalkan utangnya tinggal 200 juta. Oke, kita simpan. Kita klik tambah lagi jika masih ada utang atau kewajiban pada akhir tahun. Misalkan Bapak Wiyoto memiliki kredit mobil. Nah, dari Bank Mandiri. Dan untuk alamatnya kita isi saja. Tahun peminjamannya misalkan tahun 2016. Untuk jumlahnya, sisa jumlahnya itu misalkan 150 juta. Kita klik simpan dan kita lanjut ya. Misalkan Bapak Wiyoto memiliki kartu kredit dari BRI. Tahun peminjamannya 2017. Nah, di sini dimisalkan sisanya 100 juta. Jika sudah, kita langsung masuk ke bagian C, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Nah, di sini kita masukkan tanggungannya sesuai dengan kakak. Kita tambah dulu. Misalnya Ibu Tantri. Ya. Jika masih ada, kita tambah saja. Oke, nah di sini misalkan ada case di mana Bapak Wiyoto memiliki anak di tahun 2020. Nah, namun pada pelaporan 2019 ini Bapak Wiyoto memiliki tanggungan 2 orang atau K1. Dan untuk 2020 untuk menambah tanggungan di tahun pelaporan 2020, Bapak Wiyoto harus melaporkan terlebih dahulu ke KPP yang terdaftar. Jadi seperti itu. Untuk 2019 cukup K1 ya. Nah, kita langsung masuk ke lampiran 3, yaitu yang di bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Dan untuk poin ke-16 dan 17 itu secara otomatis sudah terisikan ya dari peredaran bruto yang kita isikan di awal tadi. Nah, di sini untuk penjelasan lebih jelasnya bisa dilihat di link ya, di link di bawah ini. Nah, jadi di sini saya ambil contoh misalkan Bapak Wiyoto mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunannya ke orang lain. Jadi dia menjualkan tanah atau bangunannya ke orang lain senilai 100 juta. Nah, untuk PPh terutang itu 2,5% dari DPP-nya. Jadi 2.500.000. Nah, dan untuk selanjutnya kita ambil contoh misalkan Bapak Wiyoto menyewakan tanah dan atau bangunannya ke orang lain. Jadi senilai 115 juta. Nah, jika sudah kita masukkan PPh terutangnya yaitu 10% dari DPP-nya. Jadi 11.500.000. Nah, di sini dari poin 1 sampai ke 15 itu bisa dilihat di link yang tertera di description box ya. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke bagian B dan C. Nah, di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 ya. Jadi bisa dilihat saja di undang-undangnya. Nah, dimisalkan Bapak Wiyoto memiliki warisan sebesar 2 juta. Nah, jika sudah, kita klik simpan.
Oke. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke lampiran 2. Nah, di sini daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, untuk lampiran kedua ini, kita lihat dulu. Nah, jika selain menjadi usahawan Bapak Wiyoto juga bekerja di tempat lain dan juga mendapatkan bukti potong, maka pada lampiran 2 ini harus diisi. Nah, tetapi jika tidak mendapatkan bukti potong, maka tidak usah diisi. Dan di contoh kali ini saya mengambil contoh bahwasanya Bapak Wiyoto menjadi usahawan dan juga bekerja di tempat lain, dan juga dia juga mendapatkan bukti potong. Nah, bukti potongnya seperti apa sih? Nah, ini untuk bukti potong PPh 21. Nah, di sini juga sudah dipermudah. Jadi apa-apa saja yang harus kita isi. Nah, seperti NPWP pemotongnya, nama pemotong, terus nomornya, dan juga PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, ini dan juga tanggal bukpotnya ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke ISPT-nya. Kita klik tambah, kita masukkan namanya PT Pertamini, nomornya yang tadi 008 ya. Nah, pokoknya sesuai dengan bukpotnya. Tanggal bukpotnya itu tanggal 31 12 2019. Dan jenis pajaknya itu PPh 21 dan PPh dipungut atau dipotong senilai yang ini tadi 22.400. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Kita langsung masuk ke lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini, bagian B ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi BP yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, khusus ini di mana Bapak Wiyoto, misalkan Bapak Wiyoto selain berusaha, selain mempunyai dagang dan juga bekerja di PT Pertamini, misalkan Bapak Wiyoto juga melakukan pekerjaan bebas. Nah itu untuk norma persentasenya itu bisa dilihat di description box ya. Nah, untuk contoh pada saat ini Bapak Wiyoto tidak memiliki pekerjaan lain selain dagang dan juga bekerja di PT Pertamini. Jadi kita lanjut saja ke bagian C. Nah, bagian C yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, untuk di lampiran 1 bagian C ini, itu kita isi dari bukti potong yang ada di lampiran 2 tadi. Nah, tetapi jika tidak ada yang di lampiran 2 tadi, kita bisa di next saja. Nah, di contoh kali ini, di lampiran 2 tadi ada ya 17 bukti potong untuk PPh 21. Nah, jadi kita klik tambah saja. Nah, dan untuk nama pemberi kerja MPWP, pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, dan juga penghasilan neto itu bisa dilihat di bukti potong yang tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya dan apa-apa saja yang harus diisi. Yang pertama itu MPWP pemotong, nama, jumlah brutonya, pengurang, sama penghasilan neto. Nah, jika sudah, kita lanjut masukkan saja. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Kita lanjut ke bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Dan yang untuk ini penjelasannya ada di link di bawah ini ya. Nah, untuk contoh kali ini saya tidak memasukkannya, tetapi jika ada, tinggal dimasukkan saja. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya, kita langsung masuk ke SPT Induk. Nah, di sini ada identitas, yaitu berdasarkan profil wajib pajak yang telah kita isikan di awal tadi. Nah, di sini status kewajiban perpajakannya, yaitu KK atau kepala keluarga. Nah, di bagian A, itu sudah sesuai ya dengan yang di lampiran-lampiran yang kita isikan tadi.
Nah, kita langsung masuk ke bagian B, poin 10, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP itu adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Dan untuk mengatur ini, kita harus ke utility terlebih dahulu. Jadi kita setting dulu PTKP-nya. Nah, untuk PTKP orang pribadi itu berjumlah 54 juta dan untuk PTKP tanggungan itu 4.500.000. Dan ini lebih jelasnya ada di dasar hukum PTKP tahun 2019. Nah, jika sudah sesuai kita klik simpan saja. Dan kita langsung masuk ke SPT induk yang tadi. Nah, yang ini KK seperti yang kita isi tadi. Nah, sini sudah sesuai. Nah, di bagian B ini ada TK, K, dan KI. Untuk TK itu adalah tidak kawin, untuk wajib pajak yang tidak kawin, dan untuk K itu wajib pajak yang kawin, dan untuk KI itu adalah WP wajib pajak kawin dan dengan penghasilan istri dan suami itu digabungkan. Nah, untuk di contoh kali ini Bapak Wiyoto itu berdasarkan kakaknya itu memiliki tanggungan satu orang dan menikah. Jadi K1. Nah, nah di sini jadi kita centang dulu jadi K1. Nah, di sini secara otomatis akan terisikan sejumlah 63 juta. Nah, kita bisa lanjut ke bagian ini sudah sesuai ya. Nah, kita lanjut ke bagian G, yaitu untuk bukti-bukti yang mensupport SPT tahunan perorangan. Nah, pada umumnya SPT orang pribadi UMKM harus dicentang pada poin K yang ini. Nah, yang K ini untuk peredaran brutonya ya. Nah, jika Bapak Wiyoto jika bekerja dengan perusahaan lain atau menjadi karyawan di perusahaan lain, tentunya kita akan mendapatkan bukti potong dan juga fotokopi formulir 1721A1 dan 1721A2. Nah, ini kita centang juga karena Bapak Wiyoto memilikinya ya. Tetapi jika bekerja namun tidak memiliki bukti potong itu tidak usah dicentang. Nah, dan untuk Bapak Wiyoto ini dia kurang bayar dan untuk poin yang B itu harus kita centang juga. Nah, setelah itu kita lanjut ke kuasa. Nah, jika Bapak Wiyoto melaporkannya melalui konsultan pajak, maka bisa dicentang kuasa. Tetapi jika melaporkannya langsung atau WP-nya langsung mengisikannya itu kita centang yang WP-nya. Jadi di sini WP-nya ya. Untuk contoh kali ini Bapak Wiyotonya yang mengisikan sendiri dan untuk tanggal pengisiannya kita isi saja. Nah, jika sudah sesuai, kita langsung klik simpan. Oke, kita close. Nah, untuk pengisian ISPT 1770 ini sudah berhasil, namun kewajibannya belum selesai. Setelah kita mengisi, kita harus membayar kewajiban perpajakannya dan juga melaporkan SPT-nya ke DJP. Nah, untuk tahap kedua dan juga tahap ketiga ini bisa dilakukan di Klik Pajak loh. Nah, untuk video selanjutnya bisa cek di YouTube Klik Pajak ya. Terima kasih.